Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kalau ada Pak Katam berarti ada mapel informatika. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini nihil ya. Saya absensi dulu, diconteng-conteng dulu untuk kelas 10 C. Ya. Membuat tebak-tebakan dulu ya, nanti yang bisa menjawab silahkan ke depan, kalau yang belum bisa ya nggak apa-apa, duduk aja di situ. Coba diperhatikan ya, saya akan membuat satu garis ya, membuat satu garis ini tidak lurus ya, ya tapi tidak apa-apa. Perintahnya gini, bagaimana caranya kalian ya bisa menambahkan, bisa menghapus untuk garis itu biar terlihat lebih pendek. Mau maju silakan Mas. Ya, nanti Ela di sini Ela. Tepuk tangan buat. Menurut kalian, yang tadi saya buat terlihat pendek nggak? Iya. Iya, betul. Jadi kalian cukup membuat garis satu lagi yang lebih panjang. Artinya apa ini? Kalian boleh naik lebih tinggi, tapi tidak merendahkan orang lain. Kalian boleh, ya kan, maju ke depan tanpa harus apa? Menyingkirkan orang lain. Mulai ya, fokus ke mata ya. Enggak kepikiran film lagi ya. Ya, berikutnya saya menghimbau ke kalian semua yang ada di kelas ini itu untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan selalu mentaati yang ada di sekolah. Sanggup nggak? Sanggup. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem komputer loading. Sistem komputer. Minggu kemarin, baru kemarin ya. Baru kemarin kita sudah mempelajari mengenai integrasi aplikasi perkantoran. Kemarin membahas apa ya? Ada yang mau menjawab? Kemarin bahas? Ya, Talita? Membuat daftar isi dengan metode tab dan table of content. Iya, membuat daftar isi menggunakan tab dan table of content. Ada nggak kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya siapa yang mau menjawab, Cung? Kelebihannya yang mau menjawab, Cung? Ya, silahkan. Apa, Mbak? Lebih praktis. Terus apa lagi? Lebih cepat. Ada lagi nggak? Apa? Lebih rapi. Dibandingkan apa? Kalian membuat daftar isi secara manual. Ya, sistem komputer. Apa yang kalian ketahui tentang hardware? Hardware, ada yang tahu nggak?
Apa Mas? Perangkat-perangkat yang keras. Iya, perangkat-perangkat yang keras. Hard berarti apa? Keras. Hardware itu adalah ya betul perangkat keras. Ada jawaban yang lain nggak? Apa Mbak? Terbagi menjadi 4, ada input, output, proses, dan penyimpanan. Iya, bisa ya. Jadi hardware itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Tadi yang disebutkan oleh Dede itu ada input, output, proses, sama penyimpanan. Beri aplaus dulu untuk Dede dan ya, hardware. Kalian di rumah ada hardware nggak? Hardware-nya saja. Tadi kan ada yang input, output. Apa yang ada di lingkungan kalian? Apa? Keyboard, terus mouse. Tapi semuanya memiliki nggak? Memiliki. Semua, maksudnya 36 siswa ini di rumah ada nggak? Yang di rumah kalian ada apa? Keyboard. Semuanya. Handphone. Apa? Handphone. Handphone kan di dalam ada apa hardware-nya yang di dalam? Yang paling gampang. Apa? MMC. Jadi berkembangnya zaman MMC juga berubah, yang dulunya 256 sekarang menjadi 1 giga, kemudian 2 giga, kemudian 3 giga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem komputer. Nah, di dalam mempelajari sistem komputer juga ada capaian pembelajaran. Ada yang mau membaca? Ella, coba Ella. Apa lah? Capaian pembelajaran elemen peserta didik mampu memahami para sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya, jadi capaian pembelajaran hari ini untuk mempelajari sistem komputer itu adalah kalian nanti dapat ya mengetahui terjadinya interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Tetapi untuk pembelajaran hari ini kita fokuskan hanya di hardware. Terus tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran di sini dibagi menjadi 3. Ada pengetahuan, kemudian ada sikap, ada keterampilan. Yang pertama untuk tujuan pengetahuan. 1, di sini nanti kalian diskusi, ya. Kalian dapat mengidentifikasi perangkat komputer, ya. Ya tadi hardware-nya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran keterampilannya adalah yang pertama, melalui percobaan nanti peserta didik dapat ya memasang dan melepas RAM. Tujuan yang ketiga apa? Ya, silakan. Apa Mas? Perangkat didik mampu menganalisis salah satu perangkat keras pada komputer. Iya. Nah, nanti untuk penilaiannya itu terbagi menjadi 3. Ya, di sini ada yang pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Keterampilannya yang pengetahuan yaitu nanti kalian ada benar salah mengerjakan soal ya. Kemudian yang keterampilannya nanti dalam bentuk LKPD ataupun kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian yang sikap itu penilaian observasi, di mana kalian di dalam diskusi itu bekerja sama, kemudian menemukan idenya itu kalian berani nggak menyampaikan ke temennya, ataupun kalian di sini juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Ya, sebelum ke materi, ya kita coba melakukan pretest. Jadi pretest ini kalian nanti mengerjakan tidak usah takut salah atau nilainya jelek. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan kalian scan ya, boleh maju ya. Kalau tidak bisa nanti saya share linknya. Bawa HP semua ya.
Kalian kerjakan sebisanya kalian, nggak usah tanya ke yang lainnya ya. Pretest itu tujuannya kalian untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian sebelum materi diberikan. Setelah pretest berikutnya materi. Nah, ini materi ya. Nanti kalian silahkan baca ya materi ini. Saya beri waktu 10 menit. Saya zoom. Silahkan di scan dulu. Dari belakang gimana? Bisa kan? Nah, itu materi mengenai sistem komputer. Silahkan dibaca dulu selama 10 menit. Apa yang kalian dapat setelah membaca materi tadi? Nanti ke depan ditulis namanya siapa, kemudian apa yang didapatkan dari kalian membaca materi yang saya berikan. Silakan, ada yang mau maju? Ada enggak? Oh ya, Mbak, silakan. Ini spidolnya ada banyak, silakan. Ame. Ya, Pak. Ya, nama sama yang kalian dapatkan itu apa tadi setelah membaca materi? Seva mendapatkan satu sistem komputer itu terbagi menjadi 3. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak atau software, ada pengguna. Dan kalau yang amai, pembagian perangkat komputer ini masih global ya, masih global. Betul, pembagian perangkat komputer, tapi belum secara spesifik. Apa saja sih hasil dari pembagian komputer itu? Ya kan? Ini kan masih perlu dikembangkan lagi. Tapi beri aplaus untuk Ame lagi karena sudah apa? Berani maju, berani mengemukakan pendapat apa yang sudah didapatkan dari membaca materi. Kita ke materi sistem komputer. Perangkat keras itu mempunyai peran membantu ya, membantu untuk mengirim data, mengolah data, kemudian memberikan hasil keluaran. Dalam bentuk apa yang dikeluarkan? Suara, gambar, teks, ataupun video. Nah, cara kerjanya sih bagaimana? Cara kerja dari sistem komputer. Jadi cara kerjanya itu di sini ada perangkat masukan, perangkat proses, kemudian ada storage, kemudian ada output. Coba menurut kalian perangkat masukan sih apa pengertiannya? Yang mengirimkan data. Betul nggak? Betul, jadi input itu apa? Alat komputer yang berfungsi untuk mengirim data. Datanya apa jenisnya? Teks, terus gambar, terus video, terus suara. Itu diinput, dimasukkan, kemudian diproses. Berarti proses itu apa pengertiannya dari perangkat proses? Apa? Alat yang memproses data. Jadi setelah diinputkan, kemudian diproses. Setelah diproses, itu kalau di gambar itu dikirim dulu ke media penyimpanan. Lah, media penyimpanan di sini itu disimpan di RAM. Random Access Memory. Setelah disimpan sementara, dikirim lagi ke perangkat proses. Setelah diproses baru
keluarkan menggunakan perangkat output. Berarti output apa pengertiannya? Perangkat output kebalikan dari input. Berarti apa? Ya, mengeluarkan apa? Data. Berarti alat komputer, perangkat komputer yang mengeluarkan data. Data apa? Bisa teks, bisa gambar, bisa terus suara. Lah, kenapa RAM di sini masuk ke dalam penyimpanan? Tadi saya yang jelaskan bahwa RAM itu menyimpan data sementara. Berarti ada yang menyimpan secara permanen. Apa kira-kira yang menyimpan permanen? Flash disk, hard disk. Jadi walaupun komputer kalian mati, datanya tidak hilang kecuali dihapus. Nih, saya gambarkan RAM. Tadi kan menyimpan data sementara. Jadi gini, ini saya gambarkan ada pasir. Pasir biar tersimpan di truk yang besar, kan biasanya harus diangkat terlebih dahulu. Lah, diangkat terlebih dahulu ini menggunakan gerobak dorong. Lah, ini kan yang dimaksud dengan penyimpan sementara. Dari yang pinggir kali Sumama terus diangkut gerobak kemudian dimasukkan ke dalam truk. Lah, fungsi RAM ini seperti ini, sebagai penyimpan sementara. Paham ya? Gambarannya. Lah, kalau sudah, sekarang kita coba untuk mengerjakan LKPD. Jadi gini, ini ada beberapa perangkat keras, ya, perangkat keras yang nantinya kalian identifikasi. Terserah kalian mau ambil berapa, silahkan nanti diambil, ya. Kemudian nanti didiskusikan dengan kelompok. Nanti kelompok saya bagi, ya, satu kelompok itu kurang lebih ada 5. Berarti ada 7 kelompok, ya. Itu kelompoknya. Kemudian nanti kalian mengelompok, ya. Yang laki-laki nanti setiap kelompok coba ambil CPU yang ada di belakang, ya. Setelah diambil, silahkan didiskusikan dengan kelompok. Kemudian nanti mengambil hardware yang ada di depan juga. Silahkan kalian identifikasi, kalian analisis menggunakan Google Lens. Sudah, kelompok 1, 2, 3 ke belakang ya, tolong dibagi. Sudah dapat semua? Coba diperhatikan. Ya, nanti di situ kalian mengerjakan LKPD. Di situ kalian memberi nama kelompoknya dulu. Kelompoknya bebas, terserah kalian. Ya, mau kelompok apa, kemudian kelasnya apa. Jangan lupa nama anggota. Kalian baca dulu silahkan untuk petunjuknya di situ. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kali ada yang mengambil hardware di depan, silahkan. Mau mengambil apa? Untuk diidentifikasi. Itu sudah mengambil ya, mengambil hardware di situ. Nanti silahkan diidentifikasi di kolom yang pertama ya. Di situ ada nama komponen. Jadi nanti kalian isi nama komponennya apa. Kemudian fungsi dari komponen tersebut itu apa. Kemudian ada karakteristik dari komponen tersebut. Kemudian yang kedua, kalian mengklasifikasikan ya nama komponen. Di situ yang sudah kalian ambil itu masuk ke dalam input, output, storage ataupun apa? Keluaran. Lah, yang ketiga itu kalian di situ dapat melepas dan memasang RAM. Jadi gini, ini ada RAM, ya. Ini namanya motherboard. Coba perhatikan dulu, Mas, Mbak. Ya, ini motherboard. Itu kan ada beberapa hardware-nya di sini. Ada CPU, ini yang dinamakan CPU ya. Kemudian ini ada RAM.
Nah, ini ada pengaitnya. Mungkin berbeda-beda warnanya ya. Di situ mungkin ada yang hitam, ada yang putih. Nah, untuk melepas, ini contohnya yang sudah ada, berarti kalian harus membuka terlebih dahulu. Kuncinya ya, dibuka ya, kemudian baru ditarik ke atas. Nah, untuk memasangnya jangan kebalik. Kalian patokannya di sini ada lubangnya, berarti dipaskan dengan slotnya yang ada di sini. Nah, kalau yang bagian bawah berarti yang ada warna kuningnya. Nah, cara masangnya gimana? Berarti tadi ya udah saya sampaikan seperti ini ya. Dimasukkan seperti ini. Tinggal ditekan. Nanti sampai bunyi. Nah, berarti itu sudah masuk, sudah terpasang dengan benar. Berarti kuncinya apa? Kalau sudah terpasang, berbunyi klik. Silakan diskusi, bisa muter, nggak harus duduknya seperti itu. Nama kelompok jangan lupa diisi. Setelah ini nanti kalian presentasi. Bisa nggak, Mei? Terus pakai sebelah sini lah. Iya memang. Kalau untuk perempuan kayaknya kalau neken ya agak susah. Coba yang laki-laki. Berarti kuncinya ini hanya satu. Kan ada yang dua, ada yang satu. Kalau tadi kan kuncinya kanan kiri ya. Nah ini berarti hanya satu tok. Ini dibuka, kemudian ditarik ke atas. Coba dipasang. Pasang jadi enggak? Harus pas. Lah, belum ya ditekan. Terus. Belum, tekan lagi sampai bunyi terus. Belum bunyi klik itu. Coba. Nih, coba nih. Lah, kan bunyi. Coba dipraktekkan lagi. Sudah bisa ya El ya? Lepas. Ini langsung ditutup lagi. Iya, Pak. Ini apa El? Speaker. Berarti masuk ke mana El? Output. Speaker itu mengeluarkan Suara, Pak. suara. Udah? Udah semua ya? Sudah? Berarti sekarang kalian mempresentasikan hasil dari diskusi. Apa yang kalian diskusikan tadi mengenai perangkat hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sparkle akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama komponen, fungsi, dan karakteristik komponen. Yang pertama itu ada mouse. Fungsinya untuk mengarahkan kursor di layar monitor. Karakteristik komponen itu mouse dengan merek Logitech B100, bahannya plastik, memiliki 3 tombol, left, right, click, dan middle click, dengan panjang kabel 180 cm dengan desain warna hitam. Yang kedua ada keyboard untuk mengetik teks atau alat input. Keyboard dengan merek Lenovo, berat 1 kg dengan desain tipis, berbahan plastik, support untuk Windows 10, Mac, dan operator sistem lain. Nama komponen LCD proyektor. Dimasuk ke output. Flash disk termasuk ke penyimpanan. Langkah-langkah memasang dan melepas RAM pada komputer dengan tepat. Yang pertama, membuka cover atau casing PC. Kedua, pasang RAM pada slot RAM yang tersedia dengan keadaan miring. Pastikan RAM sudah pas dan mentok ke dalam slot RAM. Terus tekan RAM ke bawah. Tutup kembali casing PC.
Lanjut. Lanjut. Buka casing penutup dan tekan pengunci RAM ke kanan dan ke kiri arah keluar. Setelah kunci ditekan keluar, RAM akan naik ke atas dan miring mekanik RAM-nya, lalu tutup kembali casing PC atau CPU. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya enggak? Silahkan. Tadi yang termasuk ke penyimpanan apa Mbak? Flash disk. Flash disk. Itu penyimpanan. Kenapa dikategorikan ke penyimpanan? Karena flash disk berfungsi sebagai tempat menyimpan file. Menyimpan file. Ya, data. Iya, jadi flash disk termasuk ke penyimpanan, tetapi letaknya yang di luar dari perangkat komputer. Kan ada yang eksternal, ada yang internal. Berarti kalau yang flash disk itu yang di eksternal. Kalau di internal berarti apa? Hard disk. Satu lagi apa? RAM. Kita dapat simpulkan bahwa di dalam sistem komputer itu ada hardware, software, pengguna. Kemudian di hardware itu ada input, output, proses, dan bunyi mana. Jadi juga sudah mengklasifikasikan ya. Keyboard masuk ke dalam kemudian masuk ke dalam ya untuk berikutnya setelah kalian presentasi kita coba untuk mengerjakan proses ya untuk mengerjakan proses kami cerita dulu. Dan sambil menunggu harga BBM kita alhamdulillah berarti materi hari ini sudah selesai. Menurut kalian ada yang kurang nyaman nggak dalam pembelajaran? Di minggu depan berarti kita akan mempelajari lagi mengenai materi masih di sistem komputer, tapi dengan tentang pembelajaran yang berbeda, yaitu interaksi manusia dengan komputer. Ya, pembelajaran ini sudah selesai. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.